proyek Ibu Kota Nusantara memangsa anaknya sendiri. Nah, itu terjadi ketika ada pembangunan bandara VVIP di wilayah Sepaku, Kalimantan Timur. Ternyata di wilayah itu sudah ada masyarakat adat yang sudah menghuni di sana jauh sebelum ada IKN. Artinya mereka itu memang masyarakat asli ya, masyarakat adat di situ gitu. Dan mereka bisa jadi sudah mengelola lahan di situ selama puluhan tahun atau sudah turun-temurun. Tapi ketika pemerintah itu ingin membangun bandara VVIP yang menjadi salah satu pelengkap dari proyek IKN, terpaksa para penduduk yang tinggal di situ harus hengkang dari lokasi tersebut. Mereka mungkin juga masih negosiasi atau apa, karena bagaimanapun juga untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu kan tidak semudah kita membalikkan tangan. Nah, artinya harus ada jaminan juga, misalkan di tempat yang baru mereka masih bisa melakukan aktivitas mencari makan atau ada mata pencariannya. Yang kedua juga barangkali juga yang menjadi masalah adalah status tanah yang akan mereka tempati. Nah, rupanya ini belum mendapatkan kejelasan dari otorita IKN ini. Karena mungkin negosiasinya terlalu panjang sehingga statusnya itu menggantung gitu ya. Akhirnya otorita IKN itu mengeluarkan surat yang memaksa penduduk di wilayah itu untuk berpindah ke lain tempat gitu ya, istilahnya begitu. Dan itu mereka kasih jadwal, kasih deadline gitu. Nah, tentunya ini menjadi presiden tersendiri. Para penduduk itu nggak mau pindah. Nah, karena nggak mau pindah, akhirnya penegak hukum itu kepolisian itu bertindak. Ya, kita tahulah, ini kan IKN ini proyek negara. Artinya penegak hukum di sini kepolisian bertindak sesuai dengan arahan otorita IKN mestinya. Kalau menurut berita itu ada 9 orang, itu ditangkap polisi dan digunduli. Nah, padahal mereka hanya menanyakan status kejelasan tanah mereka dan kehidupan mereka. Dengan alasan 9 orang ini mengancam pekerja pembangunan bandara VIP, akhirnya mereka dikriminalisasi oleh pihak kepolisian. Nah, ini tentunya sebuah ironi ya, di mana masyarakat yang sudah puluhan tahun tinggal di situ dipaksa pergi dari tempatnya dia hidup selama turun-temurun ke tempat lain yang mereka mungkin belum familiar, belum terbiasa dengan di sana. Apalagi kan ini menyangkut mata pencarian juga. Nah, saya nggak tahu apakah IKN itu juga memberikan pengganti tanah yang seperti yang mereka tempati sekarang atau tidak. Tapi yang jelas kalau melihat perkembangannya ini, upaya-upaya kriminalisasi ini ya tentunya apa yang dijanjikan oleh IKN itu tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh masyarakat. Ya, karena akhirnya ada suatu tindakan yang memaksa mereka harus pergi menggunakan aparat penegak hukum, yaitu kepolisian. Nah, ini kan ironi ya. Tapi di sisi lain, Presiden Jokowi kemarin mengundang warga Singapura untuk tinggal di IKN. Orang jadi bertanya, loh, warga negara sendiri kok diusir dari IKN, tapi justru Presiden mengundang warga negara untuk tinggal di sana. Suatu peristiwa atau kejadian yang lucu dan aneh. Ya mestinya Presiden itu mengutamakan dululah masyarakat adat atau warga negaranya sendiri dibanding warga negara asing. Ataukah karena pertimbangannya masalah investasi? Ya tentunya kalau semua menggunakan pendekatan investasi, investor, pembangunan, ya akhirnya rakyat sendiri akan menjadi korban kesenang-wenangan dengan alasan itu. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, justru IKN yang menjadi kebanggaan akan menjadi cacat celah di masyarakat kita. Selain itu ya, kejadian-kejadian seperti ini kayaknya akan banyak terus bermunculan, mengingat di wilayah IKN itu kan tidak hanya satu tempat yang sudah dihuni oleh penduduk asli di situ, tapi banyak wilayah yang tersebar. Ya mungkin secara jumlah populasinya tidak besar, tapi mereka itu sudah menghuni di tempat itu dan sebagai warga negara mereka juga berhak untuk menghuni wilayah tersebut.
Karena memang sebelumnya kan sebelum ada IKN mereka udah ada di sana. Jadi artinya mereka bukan pendatang baru, ya, bukan pendatang yang tiba-tiba datang ke sana setelah ada IKN. Mereka ada sebelum ada IKN, ya. Tentunya mereka harus dilindungi juga hak-haknya mereka sebagai warga negara. Misalkan toh negara itu ingin menggunakan tanah mereka, ya berikanlah kompensasi yang tepat, ya, yang memuaskan, ya. Karena masalahnya kan kalau orang berpindah itu bukan masalah berapa nilai tanah yang mereka miliki, tapi adalah yang perlu diperhitungkan juga adalah eh, penghasilan mereka juga. Apakah di tempat yang baru nanti mereka bisa langsung menghasilkan atau tidak? Kan belum tentu juga, ya. Paling nggak mereka harus mencari dulu, menyesuaikan, itu butuh waktu yang tidak sebentar. Ya mestinya ini juga harus dihargain gitu ya, selain tanah mereka, tapi juga kehidupan mereka untuk mencari penghasilan atau mata pencarian mereka harus tergantikan. Ya kalau nggak tergantikan ya percuma juga, mereka pindah akhirnya malah menjadi beban pemerintah juga. Nah, toh sebenarnya pun kalau mereka tidak harus berpindah kan juga pihak otorita IKN juga bisa memberikan namanya kelonggaran-kelonggaran. Mungkin tidak dipindahkan jauh, tapi mereka diberikan perkampungan tersendiri gitu ya, yang membuat mereka merasa nyaman, tidak jauh dengan habitat atau lingkungan mereka sehari-hari. Karena bagaimanapun juga, orang yang berpindah dari satu titik ke titik yang lain itu perlu penyesuaian-penyesuaian, apalagi kalau yang mereka sudah berkeluarga, ya. Tentunya ada banyak fasilitas yang harus disediakan di sana, misalkan pendidikan, kesehatan, kemudian juga komunitas yang perlu difasilitasi juga. Karena kalau orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, otomatis dia akan tercabut dari komunitas yang biasa mereka sudah nyaman di situ. Nah, dia harusnya juga menjadi pertimbangan. Karena bagaimanapun juga, IKN ini adalah proyek jangka panjang. Jangan sampai nanti ternoda oleh sebuah penindasan yang mengesampingkan masyarakat lokal, masyarakat asli Kalimantan Timur hanya untuk kepentingan yang seolah-olah besar dan memberikan kesejahteraan, tapi faktanya tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Ya apa artinya kalau proyek itu berhasil, tapi kita juga tidak mendapatkan manfaat gitu ya. Apalagi sekarang ini di tengah isu pangan Indonesia, krisis beras ini, biaya untuk pembangunan IKN itu terlalu berlebihan juga. Karena apa? Terlalu dipaksakan. Karena apa? Karena sebaiknya pemerintah konsentrasi untuk mendorong atau mendongkrak produksi beras kita yang tiap tahun itu bukannya makin naik tapi justru makin menurun. Meskipun pemerintah juga kabarnya sudah membangun banyak infrastruktur pertanian, tapi tidak berdampak yang signifikan bagi ketahanan maupun kedaulatan pangan kita. Semoga apa sampaikan bermanfaat.